Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kayaknya hari ini cuaca agak cerah ya. Kali ini saya juga akan membahas tentang metode transportasi, tapi metode FAM ya. Metode FAM, Vogel Approximation Method. Bila dibandingkan dengan dua metode sebelumnya, metode ini jauh lebih baik, lebih mendekati solusi yang optimal. Namun, metode ini relatif lebih rumit dalam menentukan solusi. Langkah-langkah metode FAM: yang pertama, susunlah kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks. Yang kedua, carilah perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom pada matriks. Yang ketiga, pilih satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Yang keempat, alokasikan semaksimal mungkin jumlah produk dan pada kotak yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada kotak atau sel yang biayanya terendah di antara kotak atau sel pada kolom atau baris itu. Untuk alokasinya, perhatikan kapasitas supply dan demand yang ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya dengan menggunakan metode FAM. Langkah pertama, menyusun kebutuhan kapasitas masing-masing sumber biaya pengangkutan ke dalam matriks, seperti pada tabel berikut ini ya. Langkah kedua, mencari perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom pada matriks. Hasil yang didapat terlihat pada tabel. Jadi, dua biaya terkecil pada baris ditunjukkan dengan warna merah, sedangkan dua biaya terkecil pada kolom ditunjukkan dengan warna ungu. Jadi, kayak pada baris pertama untuk pabrik pertama, jadi 8 dikurang 6 sama dengan 2. Pabrik kedua 11 kurang 7 sama dengan 4. Pabrik ketiga 5 dikurang 4 sama dengan 1. Untuk gudang A 6 dikurang 4 sama dengan 2. Gudang B 8 kurang 5 sama dengan 3. Gudang C 11 kurang 10 sama dengan 1. Langkah ketiga, memilih satu nilai perbedaan terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Nilai perbedaan terbesar dari 2, 4, 1, 2, 3, 1 adalah 4. Dari hasil pada tabel, nilai perbedaan terbesar adalah 4, yaitu pada baris kedua. Jadi, pada baris kedua itu kita perhatikan lagi ya, mana nilai yang paling terkecil di antara 7, 11, dan 11. Ternyata nilainya adalah 7 dan terdapat pada variabel X2A. Memilih kotak atau sel pada baris atau kolom yang memiliki nilai perbedaan terbesar dengan biaya terendah di antara kotak atau sel lain pada kolom atau baris itu. Dalam hal ini, baris kedua adalah kotak yang dipilih, X2A, kemudian dialokasikan semaksimal mungkin berapa jumlah produk pada kotak atau sel yang termasuk ke dalam kolom atau baris yang terpilih, dengan jumlah supply 200 dan demand 175. Sehingga jumlah yang dapat dialokasikan pada X2A sebesar 175, sejumlah demand, dan X2B tidak perlu dialokasikan. Begitu pula dengan X2C. Langkah 56, lakukan kembali langkah penyelesaian kedua dan hasilnya terlihat pada tabel. Dan lakukan juga kembali langkah penyelesaian ketiga. Jadi kita mencari lagi nilai terkecil dan nilai terkecil kedua. Untuk pabrik pertama 8 dikurang 6 sama dengan 2. Pabrik ketiga 5 dikurang 4 sama dengan 1. Untuk gudang A 6 dikurang 4 sama dengan 2. Gudang B 8 kurang 5 sama dengan 3. Gudang C 12 dikurang 10 sama dengan 2. Kemudian kita cari perbedaan yang paling terbesar di antara 2, 1, 2, 3, dan 2. Ternyata nilainya adalah 3 dan itu terdapat pada kolom B. Dan di kolom B kita lagi mencari nilai yang paling terkecil di antara 8 dan 5, yaitu 5.
Langkah ketujuh, lakukan kembali langkah penyelesaian keempat. Dalam hal ini pada kolom B, yaitu kotak atau sel X3B adalah yang dipilih dengan jumlah suplai 100 dan demand 275. Maka jumlah yang dapat dialokasikan pada X3B sebesar 100 sesuai dengan jumlah suplai, dan X1B tidak perlu dialokasikan. Langkah 8 dan 9, lakukan kembali langkah penyelesaian ke-2 dan 3. Jadi untuk pabrik pertama 10 dikurang 6 sama dengan 4, pabrik ketiga 12 dikurang 4 sama dengan 8, gudang A 6 dikurang 4 sama dengan 2, gudang C 12 dikurang 10 sama dengan 2. Jadi nilai perbedaan terbesar di antara 4, 8, 2, dan 2 adalah 8, dan itu terdapat pada baris ketiga. Kemudian kita melihat di baris ketiga, yang terkecil di antara 4 dan 12 adalah 4. Langkah ke-10, lakukan kembali langkah penyelesaian keempat. Dalam hal ini pada baris ketiga, kotak sel X3A adalah yang dipilih dengan jumlah sisa suplai sebesar 25. Itu sesuai dengan jumlah sisa suplai, dan X1A tidak perlu lagi dialokasikan. Oke, langkah ke-11, lakukan kembali penyelesaian kedua. Hasilnya ada pada tabel berikut ya. Dan langkah ke-12, lakukan kembali penyelesaian ketiga. Dari hasil pada tabel dilihat nilai perbedaan terbesar terdapat pada 12 dikurang 10 sama dengan 2. Jadi dia berada di posisi kolom C. Terus kita perhatikan lagi antara 10 dengan 12 yang mana terkecil. Ternyata yang paling terkecil adalah 10. Langkah 13, lakukan kembali langkah penyelesaian keempat. Dalam hal ini pada kolom C. Jadi kotak sel yang terpilih adalah X1C dengan jumlah suplai sebesar 300 dan demand 150. Maka jumlah yang dapat dialokasikan untuk X1C sebesar 150. Itu sesuai dengan jumlah demand. Langkah 14, karena hanya tersisa satu kotak atau sel yang belum teralokasikan, yaitu X3C, dan jumlah sisa supply serta jumlah sisa demand sehingga masih ada sebesar 150, maka alokasikan semuanya pada kotak sel tersebut, yaitu X3C. Karena sudah tidak ada lagi kotak atau sel yang tersisa, maka solusi optimal sudah dicapai. Alokasi optimal dengan menggunakan metode FAM adalah X1A sama dengan 0, X1B sama dengan 0, X1C sama dengan 150, X2A sama dengan 175, X2B sama dengan 0, X2C sama dengan 0, X3A sama dengan 25, X3B sama dengan 100, dan X3C sama dengan 150. Langkah 16, menghitung biaya pengiriman yang harus dikeluarkan dengan persamaan sebagai berikut. Min set 6 dikali X1A ditambah 8 dikali X1B ditambah 10 dikali X1C ditambah 7 dikali X2A ditambah 11 dikali X2A ditambah 11 dikali X2C ditambah 4 dikali X3A ditambah 5 dikali X3B ditambah 12 dikali X3C. Jadi nilainya semua adalah $5.125. Jadi biaya pengiriman transportasi sebesar $5.125. Untuk mengasah kemampuan kalian, yuk coret-coret lagi menggunakan metode transportasi dengan cara FAM ya. Oke teman-teman, thanks for watching ya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng merahnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.